Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Kali ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Masih tetap peluang. Kemarin ada peluang suatu kejadian, sekarang peluang kejadian majmuk. Ya, peluang kejadian majmuk tujuannya kita belajar tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang berkaitannya dengan kejadian majmuk. Kemudian sebelumnya ke peluang kejadian majmuk, kita harus tahu dulu kemarin kita sudah belajar peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian dirumuskan dengan N A dibagi dengan NS. NA adalah kejadian yang kita harapkan, kemudian yang NS-nya adalah ruang sampelnya. Di samping ini kita kemarin juga sudah belajar dengan kombinasi, permutasi, dan aturan perkalian. Itu ada semua untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian majmuk. Berarti yang kejadian majmuk itu apa? Kejadian majmuk adalah suatu kejadian yang dibentuk dengan cara mengombinasikan dua atau lebih kejadian, kemudian dinotasikan dengan irisan dan gabungan. Yang biasa irisan dinyatakan dengan dan, kalau gabungan dinyatakan dengan atau. Kemudian macam-macamnya kejadian majmuk ada 4, yaitu yang pertama kejadian saling lepas, yang kedua kejadian tidak saling lepas, yang ketiga kejadian saling bebas, yang keempat ada kejadian bersyarat. Ya, kemudian kita bahas satu persatu atau kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas adalah suatu kejadian yang tidak mungkin muncul bersamaan. Ya, kemudian cara mengerjakannya, peluang atau P berkurung buka A gabungan B atau A atau B sama dengan PA ditambah dengan PB. Rumusnya adalah seperti ini. Kemudian contohnya untuk lebih jelasnya, contoh ada sebuah dadu kita lempar sekali, maka tentukan peluang muncul mata dadu genap, ya, muncul mata dadu genap atau mata dadu ganjil. Berarti mata dadu genap, berarti kita cari S-nya dulu. S-nya berapa? S-nya adalah S-nya kurung buka, ya, berarti S sama dengan kurung buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya ada 6. Kemudian yang tanya tadi yang pertama ada mata dadu muncul genap. Genapnya ada berapa? Genapnya ada 3 kan? 2, 4, 6. Berarti 2, 4, 6. Berarti NA-nya ada 3. Maka PA-nya dari mata dadu yang muncul genap, berarti PA sama dengan 3/6, sama dengan kita perkecil berarti menjadi 1/2. Sekarang yang kedua, yang B adalah muncul mata dadu ganjil. Ganjilnya ada berapa? B ganjil, ya, ganjil berarti 1, 3, 5. Berarti NB-nya juga ada 3. Maka PB sama dengan NB dibagi dengan NS, berarti NB-nya adalah 3, NS-nya adalah 6, maka diperkecil 1/2. Kemudian yang tanyakan tadi adalah keduanya, berarti P atau munculnya mata dadu genap atau ganjil, berarti peluang A gabungan dengan B sama dengan PA ditambah dengan PB. PA-nya adalah 1/2 tadi, 1/2, kemudian PB-nya juga 1/2, berarti 1/2 tambah 1/2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Ini yang pertama, yang kejadian saling lepas. Dan yang kedua, kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas adalah suatu kejadian yang tidak ada kaitannya atau pengaruh dari kejadian yang lain, berarti tidak ada kaitannya, ada pengaruh. Contohnya di sini, ya, cara mengerjakannya P, ya. Saya ulang lagi coba yang kedua. Yang kedua adalah kejadian sebentar ulang. Ya, maaf ya. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas, yaitu suatu kejadian yang memiliki anggota yang sama. Kalau cara mengerjakannya, berarti P A gabungan B sama dengan PA ditambah dengan PB dikurangi dengan P A irisan B, berarti atau B. Contohnya di sini lebih jelasnya. Contohnya adalah sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang muncul mata dadu prima atau mata dadu genap, prima atau genap. Berarti NS-nya kita cari dulu penyelesaiannya. NS sama S-nya dulu, S-nya 1, 2, 3 sampai 6. NS-nya berarti ada 6. Kemudian A yang diminta ada prima. Primanya ada berapa? Prima ada 2, 3, 5. Berarti ada 3 juga.
Di NA-nya sama dengan 3. Sekarang B adalah genap. Genapnya ada berapa? Genapnya juga ada 3, 2, 4, 6. Berarti ada 3 juga. Maka NB-nya ketemu dengan 3, maka PB-nya 3/6 sama dengan 1/2. Sekarang yang sama dan tidak dari A dan B tadi, peluang kejadian A dan peluang kejadian B tadi ada, ternyata ada 2. 2 ini adalah sama, berarti sama. Maka di sini A irisan B-nya adalah 2, maka N A irisan B sama dengan 1. Maka P berarti A kurung buka A irisan B sama dengan 1/6. NS-nya tadi kan 6, berarti 1/6. Maka untuk menentukan kejadian tidak saling lepas, berarti P A gabungan B sama dengan PA ditambah dengan PB dikurangi dengan PA dikurangi dengan PA irisan B. Ini ya, irisan B, berarti ketemunya 1/2 ditambah dengan 1/2 dikurangi dengan 1/6. 1/2 dan 1/2, 2/2 dikurangi dengan 1/6, samakan penyebutnya, sini menjadi 6/6. 6 dikurangi dengan 1 adalah 5/6. Ini jawabnya, cara yang nomor 2. Ya, cara yang nomor 2 seperti ini. Ini tadi kejadian saling lepas, ingat. Maaf, yang saling lepas. Kemudian yang ketiga, kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas adalah suatu kejadian yang tidak ada kaitannya atau pengaruhnya dari kejadian yang lain. Suatu kejadian yang tidak ada, ya, suatu kejadian yang tidak ada kaitan atau pengaruhnya dari kejadian yang lain. Ya, yang cara mengerjakannya adalah P A irisan B atau A dan B sama dengan PA dikalikan dengan PB. PA kalikan PB. Contohnya, 2 dadu dilempar bersama-sama, ya, 2 dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu 3 pada dadu pertama dan mata dadu 5 pada dadu kedua. Ya, penyelesaiannya berarti S-nya, caranya mencari S berarti ini. Dadu pertama yang atas, yang kedua yang ke bawah ada dadu yang kedua, berarti 1,1, 1,2, 1,3 sampai dengan 6,6. Berarti jumlahnya di sini ada NS-nya ada 36. Kalau sudah itu kita mencari yang tanyakan tadi apa? Peluang muncul mata dadu 3 pada dadu pertama. Berarti pertamanya ada 3. Pertama yang atas kan tadi pertama 3. 3 berarti 31, 2, 3. Maksud saya 1, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3 sampai dengan 6, 4 ini ya. Berarti NS-nya, NA-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Berarti PA-nya adalah peluangnya 6/36. 6/36 sama dengan 1/6 ya. Kemudian yang B sekarang, yang B yang diminta apa? Mata dadu 5 pada mata dadu kedua 5. Yang 5 berarti 5 di sini 51, 52 sampai dengan 5,6. Banyaknya ada berapa di sini ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NB-nya ada 6 sama saja. Berarti ketemunya adalah PB-nya 1/6 juga. Berarti P A irisan B sama dengan 1/3 ya. 36 masuk kami 6/36 dikalikan 6/36 sama dengan, atau kita perkecil tadi sama saja 1/6 dikalikan 1/6 adalah 1/36. Ini jawabnya yang nomor 3. Kemudian nomor 4 ya, yang nomor 4 ada kejadian saling bersyarat. Kejadian bersyarat ini apa? Kejadian bersyarat dua kejadian dengan kejadian yang satu saling mempengaruhi kejadian yang lain, yang satu saling mempengaruhi dari kejadian yang lain ya. Cara mengerjakannya, PA irisan B sama dengan PA dikalikan dengan P. Kejadian A ini dibaca kejadian B terjadi dengan syarat kejadian A. Berarti kejadian B terjadi dengan syarat kejadian A. Untuk lebih jelasnya contohnya. Contoh di sini, dari seperangkat kartu BRID diambil satu persatu sebanyak 2 kali tanpa mengembalikan. Ya, tanpa pengembalian. Kemudian tentukan peluang muncul A kedua dadu kartu wajik. Kartu dadunya kartu wajik. Yang B, kartu pertama king dan kartu keduanya adalah as. Ya, kemudian cara mengerjakannya sama seperti tadi cara. Berarti misalkan A adalah pengambilan pertama, B adalah pengambilan kedua. Di kejadian B tidak saling bebas atau terhadap kejadian A, dan pengambilan pertama tidak dikembalikan untuk diikut sertakan dalam pengambilan kedua. Berarti PA-nya di sini
peluang A-nya wajibnya, berarti N wajib, yang tadi kan N wajib dulu. N wajibnya berapa? N wajibnya berarti kan 13 dibagi dengan NS-nya itu berapa semua jumlahnya? Jumlahnya ada 52, berarti 13 per 52 sama dengan 1 kita perkecil sama-sama dibagi dengan 13, 1/4 nih. Kemudian sekarang yang B, yang tadi ya, kemudian ada syaratnya apa? Tadi yang B, kejadian B terjadi dengan syarat kejadian A, berarti B, kemudian ini kejadian A ya, kita baca seperti ini, berarti N wajibnya adalah dikurangi 1, kemudian NS-nya juga dikurangi dengan 1, berarti ketemunya sama dengan 13 dikurangi 1, kemudian 50 per 52 dikurangi 1, berarti 12 per 51, sama-sama dibagi dengan 4, ketemunya 4 per 17, ini jawabnya. Berarti yang tanyakan tadi ketemunya caranya, berarti P A irisan B sama dengan PA dikalikan dengan peluang B kejadian A dengan syarat kejadian A. Ya, berarti sama dengan kita masukkan di 1/4, ini 1/4 dikalikan dengan 4 per 17. 1/4 dikalikan 4 per 17, yang kita coret, tinggal 1/17. Ini yang A. Ya, itu cara mengerjakannya. Kemudian yang B tadi yang diminta adalah kartu pertama king dan kartu kedua as ya. Yang kingnya ada berapa? Sini PA-nya, berarti PA-nya sama PA, kingnya berarti ada 4, berarti kartu king ada 4, kemudian NS-nya tadi 52, berarti 1/3 sama-sama dibagi 4, dari 1/13. Kemudian peluang ya, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A, berarti NAS-nya tadi as dibagi dengan NS-nya dikurangi dengan 1, berarti tinggal 1, maksudnya 4, S-nya kan 4 per 52, 4 per 52, tadi kan 51 dengan 1 ke 52 kurang 1 kan 51 ya. Berarti ketemunya sama dengan, berarti PA sama dengan 1/13 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 4 per 51. Coba berapa ini dikalikan sendiri ya, itu caranya yang nomor 4. Itu ya aja. Ini adalah peluang kejadian majemuk. Nanti kalau ada soal tolong dikerjakan ya. Jangan sampai menumpuk. Untuk yang kemarin ada yang belum mengerjakan. Ya, saya akhiri sampai sekian dulu. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.